Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk berkumpul di sini untuk sama-sama kita belajar ilmu syar'i, yang mana dengan ilmu yang kita pelajari insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya masih lumayan masih lelah sekali karena perjalanan jauh dari Bima nyampe kemarin sore nyampe rumah, karena saya kejar hari Ahad ini ada kajian di Al-Mutakin gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bertemunya kita di masjid ini, semoga Allah mempertemukan kita di jannahnya nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya suaranya udah lumayan karena kajian sampai 3 kali sehari Pak, kajian di Nusa Tenggara Barat. Habis subuh kajian, kemudian sorenya, kemudian setelah maghribnya sampai jam 9 malam gitu. Masya Allah. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, orang-orang yang karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristik atau golongan yang ke-19 mungkin kita akan bahas yang terakhir, yaitu tentang mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan bahas belakangan sesuai dengan apa yang diletakkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Kabair, bahwa dosa besar yang ke-70, itu adalah sabbus sahabah, yaitu dosa mencela sahabat Nabi. Itu beliau meletakkan di urutan yang paling terakhir. Nah begitu juga dengan saya akan meletakkan di urutan yang terakhir golongan orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mencintai sahabat Nabi. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak. Maka sekarang kita akan membahas golongan yang berikutnya, atau karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang selalu berderma dan murah hati atau dermawan. Orang-orang yang dermawan dan murah hati. Ini kelompok yang mendapatkan kecintaan Allah. Pengarang kitab mengawali satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, Innallaha karimun yuhibbul kurama. Sesungguhnya Allah memiliki sifat karim. Karim itu artinya mulia atau suka memberi. Innallaha karimun yuhibbul kurama. Sesungguhnya Allah maha pemberi, dan Allah pun mencintai orang-orang yang suka memberi. Jawadun yuhibbul jaudah. Dan Allah maha
dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan. Yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai akhlakul karimah dan Allah membenci akhlak yang buruk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis yang mulia ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang akhlak, tentang Asmaul Husna. Yaitu Asmaul Husna. Jadi di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi tis'ina wa isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu yang lebih terkenal dengan Asmaul Husna. Faman ahsaha dakhalal jannah. Maka barang siapa yang menghafal 99 nama ini, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan di sini Nabi mengatakan menghafal. Biasanya ibu-ibu hafal nih Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak sudah hafal ya? Baik. Yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, apa maksud daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dan barang siapa yang menghafal dari 99 nama ini, maka pasti Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Apa maksud daripada menghafalnya? Kata para ulama, ada satu kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Fiqhu al-Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Ya, pernah datang ke Istiqlal, ya, sering datang. Nah, beliau itu pernah menjelaskan bahwasanya maksud daripada menghafal 99 nama Allah, ya Asmaul Husna, itu bukan hanya sekedar menghafal di luar kepala, tidak. Tapi yang dimaksud daripada menghafalnya itu adalah mengaplikasikan serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Semua sifat-sifat atau nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya wajib kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar menghafal. Kenapa? Karena hanya sekedar menghafal saja, itu anak kecil pun insya Allah bisa. Tapi yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah mengamalkan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan pada dirinya. Sifat-sifat Allah yang Allah sandarkan pada dirinya, maka kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecuali ada beberapa nama dan sifat yang tidak boleh kita amalkan, Pak. Walaupun Allah menyandarkan sifatnya tersebut pada dirinya, ya, tapi ada beberapa sifat yang tidak boleh kita amalkan. Contoh di dalam surah Al-Hasyr tadi yang kita sebutkan, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul. Nah, di sini kalimat al-jabbarul mutakabbir. Al-jabbarul mutakabbir itu sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu sifat namanya sifatul khassah. Sifat yang khusus bagi Allah, yang mana makhluk-makhluk tidak boleh memiliki sifat tersebut. Paham ya Bu? Pak ya? Jadi sifat ini khusus bagi Allah,
dan kita tidak boleh dan tidak berhak memiliki sifat tersebut. Walaupun pada dasarnya sifat-sifat Allah kita berusaha mengamalkannya. Makanya sifat yang paling dominan yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal daripada surah Al-Fatihah. Makanya kenapa Allah mengawali surah Al-Fatihah dengan Asmaul Husna, kata para ulama, agar kita sebagai hamba-hambanya pun memiliki sifat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sifat yang Allah sebutkan dalam awal surat Al-Fatihah? Ar-Rahmanur Rahim. Sehingga Allah juga memberikan nama di dalam Al-Quran Al-Karim, nama surat dari sifatnya sendiri. Surat apa? Ar-Rahman. Itu surat mahar saya dulu, Pak. Makanya surat itu nggak akan saya lupakan. Karena surat maharnya saya ketika menikah. Surat Ar-Rahman. Ya. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih ya. Pengasih. Ar-Rahim penyayang. Rahmat. Rahmat itu artinya apa? Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Dan dari Ar-Rahman ini, Pak. Ini kan Ar-Rahman ya. Dari ini nama Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Nah, dari Ar-Rahman ini Allah memiliki sifat namanya Rahmah. Rahmatun. Rahmah. Dari sekian sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna, maka sekali lagi kita harus berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam qalbu kita, sehingga kita bisa amalkan. Contoh, Allah mengawali surah Al-Fatihah dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, dari sifat Ar-Rahman, yaitu rahmatun, artinya memiliki sifat penyayang, ya, atau pengasih atau penyayang ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ketika kapan? Coba kita lihat. Salah satu tujuan kita disuruh untuk menikah, kita lihat di layar ya, di dalam surah Ar-Rum. Ini penting kita jelaskan di dalam surah Ar-Rum di ayat yang ke-30. Ayat 3 berapa itu? Surat Ar-Rum. Sebentar. Ini ya. Belum ketemu, sebentar. Saya lupa ayatnya. Ini ayat yang biasa dibaca oleh para khotib ya, para penceramah ketika khutbah nikah. Ayat tentang nikah itu loh. Wa min ayatihi. Ini dia. Ayat 21. Ya, ayat 21. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, kalimat yang luar biasa dari Allah, ayat yang Masya Allah, ayat yang luar biasa. Kalau kita kaji ayat ini, sangat-sangat dalam, meresap ke dalam qalbu kita, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat. Wa min ayatihi. Kata para ulama kayak gini, Pak. Jika Allah mengawali ayatnya itu dengan kalimat wa min ayatihi. Ayatihi. Artinya, wa min ayati artinya apa, Pak? Ayat. Wa min ayatihi artinya di antara tanda. Bukankah Al-Quran berjumlah 30 juz dan berjumlah berapa ayat? 6.236 ayat. Itu
namanya adalah ayat. 6.236 ayat itu namanya ayat. Ayat itu artinya apa? Tanda-tanda. Allah mengawali surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat dan seterusnya. Sampai surat An-Nas itu namanya adalah kumpulan ayat-ayat. Kumpulan ayat-ayat. Maka jika Allah mengawali ayat itu dengan kalimat wa min ayatihi, itu tujuannya adalah agar kita lebih memperhatikan apa isi kandungan ayat tersebut. Karena di belakang itu pasti ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Kita cermati dan kita hayati serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat di sini. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kalian perhatikan dengan baik, yang harus kalian perhatikan dengan perhatian yang sangat dalam, adalah an khalaqalakum min anfusikum, bahwa Allah menciptakan kalian dari diri kalian sendiri. Maksudnya adalah Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan, azwaja, berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, kalau kita sudah berumah tangga, Allah menciptakan kita untuk berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya adalah perempuan. Ya, laki-laki pasangan adalah perempuan, perempuan pasangan adalah laki-laki, berpasang-pasangan. Jangan laki-laki ketemu laki-laki. Nah, ini error ini orang nih. Ya. Binatang saja itu nggak ada yang menikah sama jantan, betul tidak? Ayam pasti sama ayam laki-laki, bukan laki-laki. Jantan pasti sama betina. Nggak pernah kita temukan ayam jantan sama ayam jantan. Tapi kok ada manusia sekarang terong ketemu terong? Itu kan aneh, Pak. Jantan ketemu jantan, laki-laki sama laki-laki, subhanallah. Berarti itu lebih hina daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan pasien saya yang paling sering datang ke rumah itu adalah laki-laki yang kena AIDS, HIV. Paling banyak datang ke rumah. Saya tanya, bahkan laki-laki yang sudah beristri dan punya anak itu pun masih kena HIV, dan HIV-nya adalah karena mereka gonta-ganti pasangan sesama laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mereka datang ke rumah untuk diterapi. Nah, kita lihat di sini, Pak. Kalau orang itu sudah menikah, pasti ada 3 sifat yang akan Allah berikan kepada mereka. Saya ulang lagi. Jika kita sudah menikah, maka pasti Allah akan berikan 3 sifat ini. Tapi sebaliknya, jika 3 sifat ini kita tidak mendapatkan setelah menikah, setelah berumah tangga, maka ada yang salah dalam rumah tangga kita. Ada yang salah. Makanya kenapa, sekali lagi biar lebih jelas, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat ini dengan kalimat wa min ayatihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap Bapak Ibu membaca ayat dan Allah mengawali dengan kalimat wa min ayatihi, paham ya Pak? Allah mengawali kalimat wa min ayatihi, itu dibalik kalimat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah, agar kita lebih bertakwa kepada Allah. Agar kita lebih bertakwa, karena kunci untuk meraih kesuksesan dalam sebuah rumah tangga, kuncinya adalah di awal kalimat ini, agar kita kita memiliki sifat ketakwaan yang besar kepada Allah. Harus takwa. Contoh, dalam rumah tangga saya mengambil kalimat yang penjelasan yang lebih mudah lagi bisa dipahami. Kalau kita sudah menikah ini Pak, Allah menjanjikan 3 sifat. Allah menjanjikan 3 di sini. Kalau sudah menikah. Tapi sebaliknya, jika 3 ini kita tidak mendapatkan setelah menikah, berarti kita ada bermasalah dalam rumah tangganya. Saya tulis di sini. Ini ya.
berumah tangga. Ini berumah tangga. Ini rumusnya, Pak. Kalau sudah berumah tangga, ada 3 yang kita dapatkan. Yaitu apa ya? Dari 3 itu, lihat di layar. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha artinya sakinah, ketenangan dalam hatinya setelah menikah, tidak galau terus. Ya, kalau orang sudah menikah itu insya Allah sakinah, tidak galau. Wa ja'ala bainakum mawaddah, yaitu mawaddah, wa rahmah, yaitu rahmat ya. Nah 3, yaitu sakinah, yaitu mawaddah, kemudian rahmah. Sakinah artinya ketenangan dalam jiwa, mawaddah artinya saling mencintai karena Allah, warahmah adalah saling menyayangi karena Allah, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Baik, jika ada rumah tangga, jika ada pasangan suami istri yang sudah menikah dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, tapi kehidupan mereka selalu cekcok dalam rumah tangga mereka, selalu berantem tiap hari, ya. Hal yang sepele saja berantem, hal yang sepele saja, yang kecil suka berantem. Nah, bukankah Allah sudah berjanji jika kalian sudah menikah, Allah pasti akan memberikan apa? Sakinah. Apa sakinah tadi? Ketenangan dalam jiwa kalian, mawaddah, cinta di antara kalian, rahmah, kasih sayang di antara kalian semua. Saling menyayangi, suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya, suami istri menyayangi anak-anaknya. Tapi setelah mereka menikah, janji Allah ini tidak mereka dapatkan. Paham, Pak? Setelah mereka menikah, janji Allah ini tidak mereka dapatkan. Ada apa itu? Baik, ada kuncinya, ada rumusnya di sini, Pak. Allah memulai kalimat tadi adalah dengan kalimat wamin ayati. Rumusnya di sini. Allah memulai kalimatnya adalah wamin ayati. Makna wamin ayati adalah agar kita senantiasa takwa, terus bertakwa kepada Allah. Sehingga kesimpulannya adalah jika ada rumah tangga yang tiap harinya selalu berantem cekcok tiap hari dan tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, janji Allah tadi di dalam surah Ar-Rum, berarti rumah tangga itu mungkin kurang dekat dengan Allah. Kuncinya adalah apa? Bertakwa kepada Allah. Bisa jadi seorang suami yang terus bermaksiat kepada Allah, yang istrinya pun tidak mengetahui kemaksiatan suami di luar sana, sehingga Allah tidak memberikan janjinya tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Atau seorang istri mungkin bermaksiat kepada Allah yang tidak diketahui oleh suaminya, sehingga janji Allah 3 ini kita tidak dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita mendapatkan janji yang mulia ini, sakinah, mawaddah, warahmah setelah berumah tangga? Setelah kita mengaplikasikan wamin ayati, yaitu sifat ketakwaan kita kepada Allah. Betapa banyak hari ini orang yang sudah berumah tangga, suami istri, mendapatkan gelar sarjana yang luar biasa, tapi tidak bisa menyelesaikan dalam rumah tangga mereka, tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka. Tapi betapa banyak seorang suami istri yang tidak pernah lulus kuliah, tidak pernah mendapatkan gelar sarjana, tapi bisa menyelesaikan rumah tangga mereka dengan menghempaskan sajadah di keheningan malam. Cukup menggelarkan sajadah, lalu mereka sholat di sepertiga malam terakhir, lalu mereka bermunajat kepada Allah, rumah tangga mereka kembali utuh, Masya Allah. Bisa menyelesaikan masalah rumah tangga mereka hanya dengan menghempaskan sajadah, menggelarkan sajadah. Tapi sekali lagi banyak orang yang berumah tangga, pasangan suami istri yang gelar sarjana, tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan dari rumah tangga mereka. Kenapa, Pak? Tadi kurang ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini, Pak? Ya. Jadi kuncinya apa tadi, Pak? Kuncinya apa? Takwa.
Wahai para suami, ajak itu istri kita bangun malam, sholat tahajud. Ajak. Jam 3 malam hendaknya seorang suami bangunkan istrinya. Bu, yuk bangun sholat tahajud. Kita sholat tahajud. Coba sholat tahajud berjamaah. Masya Allah. Itu sungguh indah. Setiap rumah tangga yang bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika istrinya tidak bangun, lalu suami mengambil air percikan ke wajah istrinya, bu, bangun untuk sholat tahajud. Sebaliknya, seorang istri membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, seorang istri memercikan air ke wajah suaminya. Wahai Pak, bangun Pak. Ingat, memercikan, jangan disiram pakai gayung. Ya, kalimatnya adalah memercikan. Jangan Pak bangun gitu. Jangan siram pakai ini, jangan, tapi dipercikan saja. Masya Allah. Lalu bangun sholat tahajud. Seorang suami menjadi imam, kemudian istrinya apa? Jadi makmum. Itu luar biasa. Ya. Waladhdallin, kata suaminya, amin, kata istrinya, masya Allah. Setelah selesai sholat apa? Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasangan suami istri seperti itu, rukun dalam rumah tangganya, sakinah, senantiasa bertakwa kepada Allah dalam rumah tangganya. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada rumah tangga yang dekat dengan Allah. Salah satunya adalah yang ketiga, rahmah. Yaitu apa tadi rahmah? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi wahai ibu-ibu, jika ada suaminya kurang kasih sayangnya kepada ibu, kurang kasih sayang kepada anak-anaknya, berarti bisa jadi suami itu kurang takwa kepada Allah. Kuncinya di sini. Kurang takwa kepada Allah. Sebaliknya, jika ada seorang istri yang kurang kasih sayang kepada anak-anaknya, kurang kasih sayang kepada suaminya, berarti bisa jadi istri itu kurang takwa kepada Allah. Tapi ingat, jika ada seorang istri yang kurang takwa kepada Allah, bisa jadi yang memberikan contoh kurang takwa itu adalah dari suaminya. Bukankah istri itu cerminan dari suaminya, dan bukankah anak itu cerminan dari istri? Paham nggak? Kalau nggak percaya, ya udah nih. Lihat di dalam surah Al-Furqan. Saya tidak berbicara dengan nafsu saya, tapi saya berbicara dengan dalil. Lihat di dalam surah Al-Furqan yang sering kita doa, Bapak Ibu sekalian. Tuh lihat tuh di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Lihat di sini, Pak. Orang-orang yang beriman, pasangan suami istri yang beriman itu senantiasa berdoa dengan kalimat ini. Jika ada pasangan suami istri yang jarang berdoa dengan kalimat itu, berarti pasangan suami istri itu kurang bertakwa kepada Allah. Coba lihat doanya bagaimana orang yang sudah berumah tangga itu, Pak. Hablana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami azwajina. Apa azwaj? Azwaj itu artinya jamak, lebih dari dua, itu istri-istri. Gitu, Bu. Apa, Bu? Istri-istri. Berarti lebih dari satu. Apa, Bu? Lebih dari? Pak, apa? Lebih dari satu. Gitu. Bukan berarti saya menyuruh kepada bapak-bapak, ya. Cukuplah, Pak. Cukup satu. Satu di Jakarta, satu di Bekasi gitu. Itu maksud saya tuh. Enggak. Mantap katanya. Jangan coba-coba membangun cabang kalau pondasinya belum kokoh. Cakap kan? Jangan coba-coba membuka cabang kalau ya kantor pusatnya belum kuat.
Gitu. Kalau kantor pusatnya belum kuat, lalu membangun cabang yang ada tiap hari perang fajar. Seperti itu. Jangan coba-coba, Pak. Kemudian lihat. Pertama, Allah meletakkan azwaj, istri. Nah, istri dulu, Pak. Baru yang kedua adalah zurriyah. Apa zurriyah? Anak. Nah, kenapa Allah meletakkan istri baru anak? Urutannya seperti itu. Maknanya adalah baik dan buruknya anak itu tergantung istri. Paham, Bu? Baik dan buruknya anak cucu ibu-ibu tergantung ibu-ibu. Oh gitu, Ustaz. Iya, ini dalil yang berbicara. Dan ingat, baik dan buruknya istri itu tergantung waja'alna lil muttaqina, tergantung siapa pemimpin di situ, yaitu seorang suami. Jangan salahkan istri kita kalau kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah, wahai para suami. Jangan sedih-sedih salahkan istri kalau kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah, karena istri yang baik itu cerminan dari suami yang baik. Istri yang jelek itu cerminan dari suami yang jelek juga. Karena kemaksiatan, kezoliman, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami itu bisa berefek negatif kepada istri, otomatis akan membuat istri, akhlak istri itu terus rusak. Otomatis, Pak. Saya tidak membela istri, ya, tidak membela para istri, tidak. Ini kita menjelaskan secara objektif supaya apa? Supaya kita saling merenungi dan berevaluasi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalimatnya, min azwajinya wa dzurriyyatina qurrata ayun. Makanya seandainya istri, anak, imam, suami, tiga-tiganya adalah al-muttaqin. Apa al-muttaqin? Bertakwa. Tiga-tiganya itu adalah bertakwa semua kepada Allah. Maka Allah telah berjanji qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Penyejuk hati, enak dipandang, adem dalam rumah tangga itu, Pak. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah. Makanya semua kunci kesuksesan dalam rumah tangga untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah, kuncinya muttaqin, yaitu memiliki sifat apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau Bapak Ibu ingin meraih sifat Allah, ingin menggapai sifat Allah, yaitu sifat Rahman, sifat rahmat tadi, kasih sayang, ya udah, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini kalimatnya, kuncinya situ, Pak. Surat apa itu? Saya lupa. Kita kuncinya di sini, wattaqullaha la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Ini ya. Sama ya, taat, takwa adalah taat. Lihat paling bawah, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan apa? Rahmat. Agar kalian mendapatkan rahmat dalam rumah tangga tadi. Seperti itu. Jadi ini kunci rumusnya adalah ada di sini, Pak. Ya. Sekali lagi, berumah tangga kalau ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah adalah takwa. Kenapa? Karena Allah memulai dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi, menunjukkan agar kita semakin bertakwa dan dekat kepada Allah Jalla Jalaluh untuk menggapai dan meraih janji yang Allah sebut dalam ayat tersebut. Apa janji Allah? Litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahu Akbar, luar biasa. Sudah nyambung ya? Paham, Bu? Pak, paham ya? Baik. Kita lanjut lagi. Dalam hadis ini, innallaha
karimun yuhibbul kurama. Sesungguhnya Allah maha pemberi, maha pemberi, maha pemberi. Kemudian yuhibbul kurama, dan Allah mencintai hamba-hamba yang suka memberi. Baik. Kemudian yang kedua adalah jawadun yuhibbul jawadah, yaitu Allah itu maha dermawan. Ya, nih sifat Allah adalah jawadah, artinya dermawan. Kemudian yuhibbul jawadah, dan Allah mencintai hamba-hamba yang dermawan. Yang ketiga, yuhibbu ma'aliyal akhlak, dan Allah mencintai seorang hamba yang memiliki akhlakul karimah, wa yakrahu safasaha, yaitu Allah pun tidak membenci akhlak yang buruk. Nah, kita bahas satu-satu dulu, Pak. Ini ada penjelasan dari para ulama. Bapak Ibu sekalian terhormati Allah, di dalam Al-Quran itu ada puluhan ayat yang mana Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa memberi apapun yang kita miliki. Kita menginfakkan apa yang kita miliki dari rezeki Allah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, contoh di dalam surah Al-Hadid, Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak menggunakan kalimat ya ayuhan nas. Kalau Allah menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, itu berlaku umum. Bisa berlaku umum. Ya, Pak ya. Ya ayuhan nas. Sama ya ayuhal ya ayuhal ladzi na'amanu. Nah, ya di sini, Pak. Kalau ya ayuhan nas itu sifatnya umum. Umum maksudnya adalah Islam dan kafir. Orang Islam dan kafir. Ya ayyuhalladzina amanu khusus. Khusus buat orang-orang beriman. Baik. Perintah untuk apa di sini? Anfiqu min thayyibat. Berinfaklah kalian, infakkanlah di jalan Allah min thayyibat, dari usahamu yang baik, yang halal. Nah, perintah di dalam ayat surah Al-Baqarah, Quran surat yang kedua ayat 267. Ya, kita buka sajalah biar gampang. Al-Baqarah ayat 267. 267. Ya, itu. Ini ya. Lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilannya kepada orang-orang apa? Beriman. Nah, pertama saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, jika Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus buat kita orang-orang yang beriman. Kemudian apa perintahnya? Anfiku. Perintahnya adalah untuk berinfak. Perintahnya adalah untuk berinfak. Nah, kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu untuk berinfak, panggilan khusus buat orang beriman? Karena infak dan sedekahnya orang-orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Seandainya Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nasu anfiku, wahai sekalian manusia berinfaklah, berarti sekalian manusia, semua umat Islam dan kafir. Berarti perintah untuk berinfak adalah buat orang kafir juga. Seandainya Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, perintah untuk berinfak, termasuk kalian kayak yang kafir-kafir itu, berinfak juga kalian. Tapi infaknya orang kafir itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun dia berinfak kepada orang Islam, misal dia datang ke DKM Al-Muttaqin, orang non-muslim Nasrani, Pak, saya mau berkurban 1 ekor sapi, seperti itu, 1 ekor sapi, maka pahalanya tidak dapat sedikit pun. Kurbannya orang-orang kafir sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syarat diterimanya ibadah kurban atau infak sedekah adalah syaratnya pertama harus beriman dulu, Pak. Makanya panggilan di sini khusus buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, yaitu beriman. Kemudian berikutnya lagi min thayyibat, berinfaklah dari harta yang halalan thayyibah, berarti orang yang berinfak dari harta yang diharamkan oleh Allah maka tidak akan berguna sedikit pun. Contoh Pak, banyak maaf, ada seseorang yang kerja di bank konvensional, bank yang mengandung riba, baik itu dia menjadi tellernya atau customer service-nya atau menjadi security-nya atau menjadi service boy atau apa itu? Office boy ya, office boy atau cleaning service atau semua yang ikut ya bekerja sama di bank konvensional tersebut, maka rezekinya adalah rezekinya yang haram. Gajinya adalah diharamkan oleh Allah Jalla Jalla, tidak diperbolehkan. Siapapun itu, gajinya itu haram, tidak boleh dimakan. Kalau dia misal sebagai teller di situ untuk menerima setoran atau apalah itu tellernya, gajinya misal 3 juta atau 5 juta misal, gajinya adalah 5 juta. Atau mungkin manajernya gajinya 10 juta misalnya. Lalu dia datang ke masjid, Ustadz, ini saya bawa uang 10 juta untuk bantu-bantu membangun masjid, maka tidak diperbolehkan untuk menerimanya. Tidak boleh untuk membangun masjid dari harta yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tidak boleh hukumnya. Kenapa? Karena syarat yang di sini adalah anfiku min thayyibat. Thayyibat maknanya adalah thayyib dan halal. Halalan thayyibah. Seperti itu Bapak sekalian. Ya. Ustadz, kalau saya meninggalkan pekerjaan saya seperti itu, kerja di bank konvensional, lalu saya mau makan apa? Ya makan nasi lah Pak. Tapi untuk membeli nasinya Ustadz, baik, ini bagus pertanyaan seperti itu Pak. Percayakah kita siapa yang memberikan rezeki kepada kita Pak? Allah. Allah memberikan rezeki semua. Betul Ustadz, Allah yang memberikan rezeki. Bukankah Allah memberikan rezeki setelah kita berikhtiar dan berusaha? Betul tidak? Betul. Tapi ingat, ada janji dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Man taraka syai'an lillah baddalallahu lahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan suatu keburukan niatnya karena Allah, ingat, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan, meninggalkan kezaliman, pelanggaran, niatnya karena Allah. Siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah, baddalallahu lahu khairan minhu, maka Allah akan menggantikan pekerjaan dia itu dengan pekerjaan jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Percaya nggak itu? Kita orang beriman percaya. Kita mengatakan sami'na wa mikirna. Sami'na wa ata'na. Ya, itu janji Nabi SAW. Yang mana Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, insya Allah Allah telah berjanji, aku akan menggantikan pekerjaanmu itu dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Yang penting satu, yaitu ada kalimat di sini. Ini dicatat baik-baik, dicatat dengan tinta emas, kemudian ditempel di dinding. Kalimat dari Nabi ini yang akan memberikan motivasi dalam kehidupan kita, Pak Ibu sekalian. Ada apa kalimatnya?
Itu kalimatnya. In tasduqillaha yasdukka. Cukuplah satu kalimat ini dari Nabi SAW yang memberikan sebagai bahan evaluasi kita, yang memberikan semangat kepada kita agar kita lebih dekat dan lebih percaya kepada Allah Jalla Jalaluhu, lebih yakin lagi kepada Allah. In tasduqillaha yasdukka. Dicatat dulu Pak. In tasduqillaha yasdukka. Dihafal Pak, hafal dulu. In tasduqillaha yasdukka. Ini kalimat dari Rasulullah SAW. Apa artinya? Jika kamu jujur niatmu, kata Rasulullah SAW, jika kamu jujur niatmu, maka pasti Allah akan merealisasikan keinginanmu. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi Pak. In tasduqillaha yasdukka. Jika kamu jujur dalam niatmu, jujur keikhlasanmu, murni, benar-benar segala niatnya itu karena Allah. Itu Pak. Jika kamu jujur niatmu kepada Allah, yasdukka, maka pasti Allah akan merealisasikan keinginan kita tadi. Apa yang kita inginkan kepada Allah, Allah akan merealisasikan keinginan kita. Apa yang kita damba-dambakan kepada Allah, yang kita pengen gitu kan, Allah akan merealisasikan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah ya Rabb, hamba benar-benar mau meninggalkan pekerjaan hamba yang haram ini ya Allah. Hamba tak takut Engkau laknat hamba ya Allah. Takut memasukkan harta yang haram untuk istri dan anak-anak hamba ya Allah. Hamba murni meninggalkan itu semua karena mencari ridho-Mu ya Allah. Insya Allah Pak Ibu sekalian, setelah beberapa waktu kemudian Allah pasti akan menggantikan dengan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada itu. Tentunya pekerjaan yang halalan thayyibah tadi Pak. Kuncinya di sini, yaitu apa? Jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Coba kita Pak lihat sejarah yang mengatakan seperti ini Pak. Ini sejarah. Bapak Ibu pernah kan nonton di tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2018 di antara itu, ada namanya Masyitoh di Hafiz Quran di RCTI. Pernah dengar nggak? Yang terkenal itu Masyitoh yang buta. Ada Kaila, kemudian ada si Musa, ya kan? Kemudian yang dari Mataram, dari Lombok, namanya Najwa apa Naja ya? Naja ya? Naja dari Lombok. Itu divonis sama dokter spesialis kanker ya. Beliau ini lumpuh otaknya. Otaknya lumpuh sehingga tidak berfungsi untuk memikirkan dan menghafal apa, untuk digunakan otaknya itu untuk bekerja. Itu tidak berfungsi lagi Pak. Karena lumpuh otaknya. Sehingga kalau diajak bicara kadang nggak nyambung gitu kan. Karena memang lumpuh otaknya. Tapi demi Allah, dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Mengalahkan orang yang normal. Pertanyaannya, kenapa si Najah yang lumpuh otaknya bisa menghafal Al-Quran 30 juz? Kesimpulan kita, bukan karena kemampuan otaknya. Kalau ada orang mengatakan, oh itu kan karena dia cerdas. Ya enggak? Oh dia hafal Quran karena dia pintar. Enggak, Najah enggak cerdas, Najah enggak pintar, otaknya lumpuh, tapi bisa menghafal ke 30 juz. Bukan karena itu Bapak Ibu sekalian, karena memiliki sifat ini. Intasduqillaha yasdukka, karena dia jujur niatnya untuk menghafal Al-Quran, sehingga Allah merealisasikan dia menjadi penghafal Quran 30 juz. Kuncinya jujur. Jujur dalam niat Pak. Betapa banyak orang hari ini marbot, tukang azan, bisa berangkat haji dan umroh. Betul tidak Pak? Kalau kita lihat, udah kita tutup ya kajian ya. Kalau kita lihat Pak Ibu sekalian, marbot apa sih, uang dari mana dia dapatkan Pak? Maaf, tidak ini ya, maksudnya dari segi gaji gitu kan, cuma seberapa sih yang dikasih sama DKM? Tapi Masya Allah, ini pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Pak. Kata Nabi SAW, seandainya manusia, lau annan nasa ya'lamu
Fis safil awal, seandainya manusia mengetahui besarnya pahala di saf pertama. Di saf pertama dan besarnya pahala mengumandangkan apa? Azan, maka mereka semua akan saling mengundi, saling mengejar untuk cepat-cepat datang ke masjid untuk mengumandangkan azan atau untuk apa? Menempati saf yang pertama. Tapi mereka tidak tahu betapa besarnya pahala mereka itu. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa mengumandangkan azan, kelak dia orang yang paling panjang lehernya di padang mahsyar. Kata Bapak Muazin, wah, mas kayak leher kanguru, apa namanya? Jerapah. Enggak. Justru itu selamat. Kenapa selamat? Orang-orang pada tenggelam dengan keringatnya, Pak. Tapi beliau, kasihan dulu katanya gitu. Dia lehernya panjang. Masya Allah. Tapi kata para ulama, itu bukan lehernya yang panjang. Bukan, ini bahasa kiasan Nabi SAW. Tapi apa? Amalannya yang paling tinggi sehingga dia tidak akan tenggelam dengan keringat di padang mahsyar. Luar biasa. Itu luar biasa, Pak. Kita kembali tadi. Tapi mereka bisa berangkat haji dan umroh, mengalahkan orang yang berduit. Dia tidak bisa berangkat haji, tidak bisa berangkat umroh. Kenapa itu? Intasdukillah yasdukka. Karena muazin tadi benar-benar jujur niatnya ingin berangkat haji dan umroh, sehingga Allah merealisasikan keinginan yang jujur tadi, Pak. Allahu Akbar. Betapa banyak hari ini para ustadz hanya lulusan pesantren, nggak sampai kuliah, nggak sampai tamat. Ya minimal tamat Lipia lah. Ya. Enggak sampai tamat apa? Saudi Arabia gitu kan. Tapi hanya lulusan pesantren, tapi bisa membangun pesantren, melahirkan para penghafal Al-Qur'an, ribuan anak penghafal Al-Qur'an. Kenapa? Intasdukillah yasdukka. Karena dia punya keinginan yang jujur, niat yang jujur dalam hatinya, sehingga Allah merealisasikan keinginan tersebut. Seperti itu. Kemudian terakhir, Bang. Kenapa rahmat Allah kasih kepada orang dalam rumah tangga mereka, rumah tangga kita? Allah memberikan rahmat, sakinah, mawaddah, rahmat tadi karena kita dari awal menikah jujur kita niat kita. Apa jujur niat kita? Ingin menjaga kesucian, kehormatan kita. Kita menikah ingin menjadikan nikah itu sarana beribadah kepada Allah. Karena memang Rasulullah menyebutkan bahwasanya kalau orang itu masih bujangan, ibadahnya tidak sempurna. Ibadahnya tidak sempurna. Dengan dia menikah, maka ibadahnya apa? Sempurna. Semakin banyak dia menikah, salah ya. Ya, semakin sempurna ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi Bapak sekalian. Jadi ayat-ayat perintah untuk selalu memberi dan memberi, maksudnya selalu memberi infak, itu sangat banyak dan saya tidak menyebutkan semua ayatnya, tapi yang saya sebutkan adalah cuma 2 saja pada kesempatan ini, yaitu surah Fatir. Lihat di sini surah Fatir ini sedikit kita bahas tentang perintah Allah untuk memberi. Itu luar biasa bagus kita kaji, Pak. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Surah Fatir ini sudah bunyi, kita minta izin dulu 10 menit Pak ya. Setuju nih? Ya, kalau nggak setuju saya pulang Pak. Surah Fatir ayat berapa tadi Pak? 29-30. Surat ke-35. Ini Masya Allah itu bagus banget Pak. Tentang, ini saya kasih judul, yaitu berniaga dengan Allah. Walaupun insya Allah bulan depan akan kita sampaikan kembali, ini bagus sekali kita bahas tentang berniaga dengan Allah. Pak, kalau kita berniaga dengan manusia, jual beli dengan manusia, apakah terus mendapatkan keuntungan ataukah kadang rugi? Pasti, ini nggak pakai insya Allah Pak. Tidak ada pengusaha sekarang ini langsung untung terus, nggak mungkin. Ya betul tadi ya. Pasti ada jatuhnya gitu Pak. Pasti itu. Pasti.
Tapi kalau berniaga dengan Allah, kalimatnya adalah pasti beruntung. Itu Pak, pasti beruntung. Terus siapa yang membeli dan siapa yang menjual di sini Pak? Yang menjual adalah kita nih. Nih, yang menjual itu kita. Kita punya barang, kita berjualan dengan Allah. Yang membeli adalah siapa? Allah. Allah membeli bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, tapi Allah membeli dengan surga langsung. Allahu Akbar. Kita yang menjual, Allah yang membeli. Baik, kita buka di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya pertama orang-orang yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran. Pertama, barang yang kita jual kepada Allah adalah apa? Membaca Al-Quran. Coba ibu bapak perhatikan baik-baik. Yatluna itu Allah menggunakan kata kerja yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlangsung. Maknanya adalah bahwa berinfak, mereka yang berinfak itu senantiasa, tiap hari, gitu loh maksudnya Pak. Paham ya? Karena Allah menggunakan fi'il apa tadi? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya kata kerja yang sedang berlangsung, yang akan dan sedang berlangsung terus menerus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran lalu mendapatkan kalimat fi'il mudhari', ya, apa tanda-tanda fi'il mudhari' itu? Tanda-tandanya itu adalah Allah mengawali salah satu dari 4 huruf, namanya huruf anita. Anita, singkatan dari alif, nita, nun, ya dulu lah, ya baru tak, jadi anita. Yang punya istri namanya Anita beruntung. Kenapa? Karena di sini sebutkan di sini. Anita, alif, nun, ya sama tak. Jika diawali dengan salah satu dari 3-4 huruf itu pasti itu fi'il mudhari'. Berarti maknanya adalah kata kerja yang terus berlangsung sampai kita meninggal dunia. Dirutinkan terus menerus. Paham nggak? Nyambung ya? Nah, kita lihat di sini Allah memulai dengan huruf apa? Ya, yatluna berarti fi'ilul mudhari', berarti menunjukkan terus berlangsung. Maknanya adalah bahwa kalau berinfak jangan sekali-sekali. Itu maknanya. Jangan nunggu hari Jumat Pak. Tapi usahakan tiap hari. Allah tidak melihat nominal yang kita infakkan Pak. Demi Allah tidak. Tapi yang Allah lihat itu ada 2, keikhlasan kita dan istiqomah. Walaupun sehari 5.000 Bapak datang ke masjid sebelum subuh, masukin. Kan di situ kan ada kotak amal tuh kan, ada buat masjid, ada buat fakir miskin, ada buat pendidikan, ada buat satu lagi, ada yang kurang. Satu Pak, buat rumah Quran kami. Nggak ada di situ tuh. Buat yayasan penghafal Quran, ya. Itu, masya Allah tuh luar biasa. Tinggal pilih. Berarti tinggal kalikan saja. Sehari 5.000 kali 30 hari berapa? 105. Cuma 150.000 nggak membuat kita itu bangkrut. Justru semakin berkah harta, semakin melimpah hartanya insya Allah. Berarti satu, niatnya apa? Intas mana tadi? Intas tukillah yasduka.
Niat kita jujur. Baik, yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Ya, ini kan? Senantiasa membaca kitab Allah, ya, membaca kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholata. Apa aqamus sholat? Mengerjakan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, dan mereka yang senantiasa berinfak terhadap rezeki kami, sirron, secara sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan di depan umum gitu loh. Pak, ini saya 1 juta, tolong diumumkan ya. Enggak perlu gitu. Sirron, sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah, dan boleh terang-terangan juga. Terang-terangan dengan bertujuan supaya orang lain, supaya mengajak orang lain berinfak gitu loh. 3. Kita menjual barang kita ada 3. Pertama, membaca Al-Quran, sholat, dan berinfak. 3. Barang yang kita jual kepada Allah, lalu Allah membeli itu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka menjual itu mengharapkan pahala yang tidak akan, apa istilahnya, tidak akan tabur, tidak akan merugi selama-lamanya. Tidak akan merugi. Kemudian ayat 30, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Kemudian Allah membalas barang dagangan mereka itu dengan pahala yang sangat-sangat besar. Ujur, lihat di sini. Ujur itu jamak dari ajrun. Kalau ajrun 1 pahala, kalau ujur itu pahala yang berlipat-lipat. Bentuknya apa? Surga. Sehingga 3 jual beli dengan Allah, Allah memberi dengan surga yang luar biasanya, tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, rutinkan 3 ini tiap hari. Yang pertama adalah terus membaca Al-Quran. Maka nasihat saya buat Bapak Ibu sekalian, awalilah hari-hari kita tiap selesai sholat subuh, setelah saya zikir pagi, pulang ke rumah, awalilah hari kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun 1 halaman, gak apa-apa. Tapi yang penting apa? Awali hari kita dengan membaca Al-Quran. Insya Allah aktivitas dunia kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita mengawali dengan membaca kalam Allah. Yang kedua, yaitu aqamus sholat, sering menegakkan sholat. Enggak, kalau sholat wajib sudah pasti. Maksudnya adalah sering sholat sunnah, sering sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah banyak. Kemudian anfiku wa anfaku, yaitu berinfak. Kalau sudah zakat sudah wajib, zakat apa? Zakat fitrah maupun zakat mal, itu sudah menjadi kewajiban kita. Tapi Allah menggunakan kalimat anfaku, itu adalah infak tiap hari juga. Insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat, dan 3 amalan inilah akan mendatangkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah. Paham Pak? Ada pertanyaan? Insya Allah bulan depan kita akan lanjut lagi, bulan 12. Ada pertanyaan, silakan ibu-ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin ada bapak-bapak ya, Masya Allah, yang udah mati ya? Udah mati kan? Oh, Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu-ibu ada yang kirim ke kami ya, Masya Allah. Saya ucapkan jazakumullah khairan ini. Mereka mengirim donasi untuk mereka, Masya Allah, untuk penghafal Quran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya doakan di hari yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, saya doakan semoga hartanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan di dunia dan lebih-lebih di akhirat, insya Allah. Alhamdulillah. Karena mereka apa? Mereka tergolong 3, dua maksudnya. Ada 2 di sini ya. Ada 2 golongan di sini yang ada di pondok kami. Yang pertama adalah fuqara wal masakin. Fuqara, yang kedua adalah masakin, yang ketiga adalah fi sabilillah, yaitu mereka yang sedang berjuang, berjihad untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, itu pahalanya double. Jadi kita mendapatkan pahala infak kepada fakirnya, pahala infak kepada miskinnya, dan pahala fi sabilillah. Nah ini lebih tinggi lagi, fi sabilillah. Setiap huruf yang mereka hafalkan, insya Allah Bapak Ibu mendapatkan pahala yang sempurna, insya Allah.
pahala hafal Quran 30 juz. Seperti itu, ya. Ini alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Ada pertanyaan, Pak, sebelum kita tutup? Mungkin ibu-ibu kalau mau yang catat rekening yayasan kami ini, Pak. Kalau jika mau nyatat Bank Syariah BSI ya, 84 kali 953 953 Yayasan Darul Ihsan Mubarak. Ada pertanyaan, silakan. Berarti nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah udah paham semua ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau di sini saya suka kajian di sini, masya Allah. Jadi bapak-bapak ibunya nggak ada yang bertanya kenapa, langsung paham. Gitu, masya Allah, tabarakallah. Ya mohon maaf jika kurang semangat karena memang capek banget ya Allah, perjalanan sangat panjang sekali itu. Dari Bima kemudian bawa mobil kan, saya nyetir luar biasa, kemudian nyampe kemarin sore Pak. Saya, Ustadz Hussein, Ustadz Affan, Ustadz Fidian, kita pulangnya berempat sekalian dakwah di sana di kampung. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah menerima amal ibadah kita, dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.